Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya kembali membahas firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan dua video yang kemarin. Dan kali ini saya akan membahas tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kemarin ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan buat orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kali ini yang ketiga yang Tuhan Yesus katakan. Dan kalian bisa cari lagi di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya. Perumpamaannya tentang anak yang hilang, ya. Jadi begini perumpamaannya. Ada seorang bapak. Dia ini punya dua orang anak, ya. Yang satu si sulung, yang satunya si bungsu. Nah, si sulung ini anaknya baik-baik aja sih. Cuman si bungsu ini minta harta warisan dari ayahnya. Pak, minta warisan, Pak. Biar aku pakai nih. Ya udah dong dikasih hartanya ke si anak itu. Dan akhirnya harta yang dikasih bapak ke dia ini dijual dan duitnya tau nggak dipakai buat apa? Dia tidak memakai untuk apa-apa selain buat berpesta pora. Jadi dia pergi ke negeri yang jauh dan di sana dia lagi berpesta pora dan di sana foya-foya. Dan setelah dihabiskan dan waktu itu sudah mulai yang namanya bencana kelaparan. Di negeri itu pada kelaparan semuanya. Dan termasuk anak ini yang boros ini kelaparan juga. Dan akhirnya dia pergi ke kandang babi dan dia ketemu sama orang penjaga babi dan dia bilang, "Pak, aku mau makan." "Ya udah, tolong nih jagain nih babi-babi." Ya udah, dijagain dong hewan babi ini. Setelah dijagain kan, dia juga kelaparan dong. Akhirnya dia makan makanan babi juga ya. Dan walaupun dia juga jaga babi, tapi nggak ada yang ngasih dia makan. Tetapi pada akhirnya dia menyadari keadaannya, kesalahannya. Dan dia bilang, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka si anak ini pun pulang ke rumahnya. Tapi apakah ayahnya marah padanya? Tidak. Ayahnya itu melihat itu anak dari jauh dan dia tergerak akan belas kasihan. Maka ayahnya berlari sekencang-kencangnya dan memeluknya dan menciumnya. Dan anaknya itu berkata pada ayahnya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya. Ya. Si anaknya ini mengaku kalau dia salah dan dia merasa tidak layak menjadi anak. Tetapi si bapak ini mengampuni. Dan dia membuat pesta yang besar. Jadi dia menghamba-hamba. Nih hamba-hamba sini. Kenapa bos? Nih ngasih cincin yang mahal, pakaian yang bagus. Habis itu siapin 1 ekor lembu tambun. Lembu tambun itu kalau beratnya itu pasti gemuk. Lembu tambun itu gemuk, gede banget. Dagingnya, gede banget. Saking gedenya itu bisa satu kelas saya aja bisa makan tuh, ya. Mungkin makannya bisa buat 4 kelas ya, bayangin aja ya. Kalau di sini di sekolah ini, ya. Dan si sulung ini baru balik nih dan di situ kan udah pada disiapin dong, ada pesta-pesta gini, dia udah pakai pakaian bagus, cincin ini, terus dibakar lembu tambun dan banyak sekali, terus tiba-tiba bunyi pesta, duar 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 duar, pada nyanyi tarian bersukacita semuanya karena si bungsu ini balik. Nah si sulung nanya ke hambanya, ada apa nih rame-rame nih, wah, wah, wah. Si hambanya bilang, karena si bungsu ini telah pulang kembali. Nah, si sulung marah dong, kesel. Dia bilang gini,
"Pa, kenapa sih, Pa? Padahal aku ini udah nurut loh sama papa." Sama bapak ya maksudnya. Udah nurut, ya. Selalu kerja keras begini-gini. Tapi kenapa tidak bikin pesta buat aku? Minimal pesta daging kambing dengan aku dan teman-temanku. Tetapi kenapa dengan si bungsu ini yang sudah borosin harta bla 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 ini itu suka ini apa namanya? Malah dibikin pesta. Nah, si ayah ini bilang, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, begitu. Kira-kira ya. Jadi ada beberapa poin penting bagi kita ya. Si bapak ini sebenarnya merupakan gambaran seseorang Bapa di sorga. Bukan sawang, ini udah pasti Bapa di sorga ya. Bapa di sorga, Yesus itu gambaran si bapak ini. Dan si bapak ini bisa dibilang kaya. Dan bapak kita di sorga memang punya segalanya. Toh dia yang bikin bumi dan segala isinya, lah dia kaya, lebih kaya daripada kita. Dan dua anak ini gambaran orang dengan sifat yang berbeda. Yang pertama, yang si sulung ini orang yang sudah benar hidupnya, tetapi selalu menjelek-jelekan yang masih berdosa gitu. Dan satunya lagi si bungsu ya. Si bungsu ini gambaran kita yang berdosa tetapi mau bertobat juga gitu ya. Jadi dua anak ini kalau di zaman itu mungkin si sulung ini kayak orang Farisi sama ahli Taurat nih. Udah merasa paling benar nih. Dan yang si bungsu ini gambaran para pemungut cukai sama orang berdosa begitu. Ya. Dan lembu tambun itu bisa dibilang mahal sekali ya. Karena itu sukacitanya gede banget ya. Karena makannya udah enak banget, pestanya udah meriah banget. Meriah banget sih itu pesta. Karena itu sukacitanya besar banget sih maknanya. Oke, jadi ada beberapa pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita ini ya seperti si bungsu tadi sering jauh dari Tuhan. Sering jauh dari Tuhan sehingga kita jatuh ke dalam dosa dan kita tidak mendapatkan apa-apa selain kehampaan. Tetapi saat kita baru menyadari dosa kita dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dan ada sukacita dalam hati kita bersama Tuhan. Dan yang kedua ya, kita belajar juga dari si sulung bahwa kita tidak perlu marah, kita tidak perlu iri akan orang berdosa yang justru dapat hadiah lebih. Ya, si sulung ini gambaran orang Farisi yang selalu merasa benar. Ya, kita jangan marah lah ya. Seperti orang Farisi tadi, itu aja. Dan masih banyak lagi pembelajaran yang bisa didapat di kisah kali ini. Ya. Terima kasih sudah menonton 3 video untuk minggu ini. Ya. Dari hari Selasa sampai Kamis dan video hari Senin lalu. Dan nanti ketemu lagi di minggu depannya lagi di bulan Desember ya. Terima kasih sudah menonton selama ini. Mohon maaf bila ada kekurangan untuk bulan ini. Semoga bulan depan menjadi jauh lebih baik dan semuanya selalu sehat dan diberkati Tuhan selalu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless you. Amen. Bye-bye.